Selamat datang di channel saya Doyan Mengajar. Kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu topik ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Nah, apa itu permintaan? Langsung saja ya. Permintaan atau dalam bahasa Inggris demand adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan ini ada hukumnya. Hukumnya adalah jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Nah, nanti berdasarkan pengertian di atas, coba kita buat ke dalam satu kejadian ya. Kita dalam tabel ini, kolom P itu adalah price atau harga barang, sedangkan QD itu adalah quantity demand. Di sini ada perubahan harga dari 2000 ke 3000 ya. Harga 2000 maka QD-nya 50 dan harga naik 3000, permintaannya turun menjadi 40 sesuai dengan hukum permintaan. Nah, ini kalau kita buat ke dalam sebuah kurva, bentuknya seperti ini. Seperti jelaskan di kurva permintaan maupun penawaran itu kita hanya memakai satu kuadran ya, dimana yang Q-nya itu di garis yang horizontal dan P-nya itu di garis yang vertikal. Nah, sehingga kalau kita hubungkan tadi pada harga 3000 jumlah barang yang diminta 40. Kita coba tarik antara 3000 dan 40. Kemudian di harga 2000 jumlah barang yang diminta 50. Nah, titik-titik potong antara harga dan jumlah barang yang diminta ini kalau kita hubungkan akan menghasilkan sebuah kurva permintaan yang lebih condong ke kiri. Kira seperti itu. Oke. Kemudian ada yang namanya fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah hubungan antara komoditas dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli dengan asumsi variabel lainnya konstan atau setiris paribus. Jadi maksudnya di sini adalah di fungsi permintaan ini nanti bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kita mau memetakan kalau misalnya dia dalam bentuk angka. Nanti kita akan memasukkan ke dalam sebuah formula, yaitu P kurang P1, P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1, Q2 kurang Q1, dimana P1 adalah harga awal, P2 adalah harga keduanya atau harga setelah berubah. Kemudian Q1 adalah jumlah barang yang diminta dan Q2 adalah jumlah barang yang sudah berubah setelah harga naik atau turun ya. Fungsinya itu nanti bentuknya adalah ID sama dengan A dikurang BP, dimana ID adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan atau gradien. Apa ini semua kan gitu. Untuk lebih jelasnya coba ya kita perhatikan satu buah contoh. Contoh yang saya ambil dari kejadian yang tadi aja supaya lebih cepat dicerna ya. Saya gambarkan juga kurvanya di samping supaya nanti kalian langsung bisa melihat bagaimana dia kalau dalam bentuk kurva. Nah, ini mau kita buat ke dalam sebuah fungsi permintaan. Jadi kita buat dulu rumusnya, P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Nah, P kan nggak ada nilainya, tapi P1 ada, maka P kurang 2000 P1 nya.
dibagi Q2 3000 dikurang 2000 sama dengan Q nya nggak ada nilainya ya, kita tuliskan aja Q kurang 50. Q2 kurang Q1 yaitu 40 dikurang 50. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal kalikan silang aja ya, seperti biasa. Kalau kita kalikan silang maka min 10 dikali P kurang 2000 sama dengan 1000 kali Q dikurang 50. Nah ini sederhanakan seperti biasa aja, sehingga nanti hasilnya menjadi 1000 Q sama dengan 70.000 dikurang 10P. Ini 1000 Q sama dengan 70.000 dikurang 10P ini mau kita buat Q-nya itu menjadi 1. Jadi nanti Q sama dengan, kita bagi dengan 1000 ya. Kita bagi dengan 1000 semuanya. Maka QD sama dengan 70 dikurang 1/100P. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang nggak paham di sini sih kesulitannya cuma pindah ruas itu aja. Tuh. Oke, QD sama dengan 70 kurang 1/100P yaitu sama dengan QD sama dengan A dikurang B BP. Sama kan? Itu maksudnya fungsinya. Nah, nanti kalau ada soal dia bentuknya fungsi, ini kegunaannya adalah kita bisa menghitung harga keseimbangan nanti di topik selanjutnya. Sedangkan kalau ini adalah kita membuat ke dalam fungsi dalam bentuk matematis, itu maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Penawaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu supply. Pengertiannya adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Sama seperti permintaan, penawaran ini juga memiliki hukum. Kalau tadi hukum di permintaan itu berbanding terbalik, kalau ini dia searah. Hukumnya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Nah, hukum ini sebenarnya secara logika ini memang dialami semua manusia ya, dialami semua produsen, khususnya di sini saya bilang. Kenapa? Kalau misalnya produsen itu ingin beruntung, maka ketika harga naik dia akan menjual barangnya sebanyak-banyaknya, dan juga sebaliknya, kira-kira seperti itu maksudnya. Tapi di sini faktor-faktor lain itu dianggap tetap ya, artinya faktor-faktor lain di sini nanti kita akan mempelajari di video selanjutnya. Itu ada namanya pendapatan, ada namanya selera dan lain-lain, itu dianggap tetap di sini, tidak berpengaruh gitu. Hanya harga di sini yang kita bahas, itu maksudnya. Oke. Kemudian ada yang namanya kurva penawaran. Kurva penawaran seperti tabel di sini, kita buat dulu ke dalam kurva ya. Tetap aja sama P-nya itu di yang sumbu yang vertikal, yang Q-nya sumbu yang horizontal. Nah, ketika harga 2000, permintaan itu, penawaran itu sebesar 50. Harga naik menjadi 3000, maka penawaran menjadi 60. Ada kan peningkatan penawaran akibat kenaikan harga. Titik potong antara 2000 dengan 50 dan 3000 dengan 60 kita hubungkan menghasilkan kurva penawaran. Dia lebih condong ke relatif ke kanan, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian fungsi penawaran, yaitu hubungan antara komoditas dengan jumlah yang ditawarkan. Sama, kita mau membuat dalam sebuah fungsi ya, matematis, atau kita mau memetakan. Sama aja rumusnya, P kurang P1, P2 kurang P1, Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Cuman hanya saja di sini Q yang dimaksud adalah kuantitas yang ditawarkan ya. Kalau tadi kan kuantitas yang diminta. Mana fungsinya itu sendiri nanti bentuknya QS sama dengan A ditambah BP. Mana QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan atau quantity supply, P price atau harga barang per unit, A angka konstanta, B kemiringan atau gradien. Untuk lebih jelasnya bagaimana fungsi penawaran itu, kita ambil sebuah contoh lagi ya. Ini
ini ada tabel P dan QS. Nah, P itu adalah harga. Oke, coba kita masukkan ke dalam sebuah rumus. P kurang P1, P2 kurang P1, Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. P kurang 2000, P1 nya ya, dibagi P2 3000 kurang 2000 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Nah, kita bereskan dulu nanti. P kurang 2000 P kurang 2000 ini yang 3000 kurang 2000 kita kurangkan dulu, kemudian 60 kurang 50 sehingga hasilnya itu 10 dikali silang ya, P kurang 20 sama dengan 1000 dikali Q kurang 50 sehingga 10P dikurang 20.000 sama dengan 1000Q dikurang 50.000. 10P sama dengan 1000Q dikurang 50.000, pindah ruas ya menjadi tambah 20.000. Nah, ini agak panjang saya buat yang nggak mengerti supaya langsung paham, supaya bisa disingkatin aja ya. Nah, 10P sama dengan 1000Q dikurang 30.000. Nah, hasilnya kita akan membuat ke dalam fungsi Q, karena fungsinya itu adalah Q sama dengan 1000Q sama dengan 30.000 ditambah 10P, kita bagi dengan 1000 semua sehingga hasilnya Q sama dengan 30 ditambah 1/100P. Yes, A ditambah VP, kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke, sekian dulu untuk permintaan, penawaran, dan fungsinya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Jadi jangan lupa tonton terus video berikutnya ya. Terima kasih.